Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Widiana, guru pendidikan agama Katolik di Sekolah SD Negeri 06 Togo. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 BITS 3 LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran pendidikan agama Katolik kelas 2 PASE A dengan tema Kisah Yakub. Selamat menyaksikan. Pelajaran agama Katolik dengan tema Kisah Yakub kelas 2 PASE A. Anak-anak, mari sebelum kita mulai pelajaran kita awali dengan doa. Siapa yang bisa berdoa? Nah, yuk. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Ibu mengajak kita breathing dulu ya. Ibu ya, yuk. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, baik. Sekarang Ibu absen dulu. Nah, siapa yang hari ini tidak masuk sekolah? Masuk semua, ya. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, nah Ibu ingin bertanya dulu. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Belajar tentang apa? Masih ingat? Bapak Abraham. Iya, tentang Bapak Abraham. Nah, hari ini, ya kita akan belajar tentang kisah Yakub, ya. Nah, tentang kisah Yakub, ya. Nah, anak-anak, kira-kira ada yang sudah paham tentang makna hak sulung? Ada yang sudah paham kira-kira makna tentang hak anak sulung? Ada yang sudah paham kira-kira? Nah, kalau belum, hari ini mengajak kita untuk belajar bersama ya. Nah, tapi sebelumnya Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang TP dan KKTP ya. Nah, TP atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu mengenal kisah Yakub yang berusaha mendapatkan hak anak sulung dari Esau kakaknya dan meneladani semangat Yakub serta berusaha memperolehnya dengan berdoa, belajar, dan berlatih dengan semangat. Nah, kemudian KKTP-nya yang pertama, peserta didik mampu menceritakan kisah Yakub yang berusaha mendapatkan hak sulung dari Esau kakaknya berdasarkan Kejadian bab 25 ayat 19 sampai 34. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik mampu meneladani semangat Yakub yang menghargai
menghargai hal-hal penting di dalam kehidupan berdasarkan Kejadian bab 25 ayat 19 sampai 34. Nah, sebelum masuk pelajaran hari ini, Ibu mengajak kita untuk bernyanyi terlebih dahulu. Ayo, mari kita berdiri ya, bersama-sama ya. Kita bernyanyi bersama. Mungkin anak-anak sudah ada yang bisa ya. Nah, nanti ya. Yuk kita bernyanyi bersama ya, bergerak ya. Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Ishak berumur 40 tahun ketika ia menikah dengan Ribka. 20 tahun berlalu dan Ishak berdoa kepada Tuhan karena ia dan Ribka tak kunjung memiliki. Tuhan menjawab doanya dan Ribka pun mengandung. Ia merasakan anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Lalu ia bertanya kepada Tuhan, "Mengapa ini terjadi kepadaku?" Tuhan menjawab, "Dua bangsa ada dalam kandungan. Satu suku bangsa akan lebih kuat dari yang lain. Anak yang lebih tua akan menjadi hamba anak yang lebih muda." Ketika tiba waktunya bersalin, Ribka melahirkan putra kembar. Yang pertama keluar warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Lalu mereka menamainya Esau. Setelah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Ia diberi nama Yakub. Sebagai anak pertama, Esau berhak atas hak kesulungan, termasuk hak atas berkat dan janji Allah kepada Abraham. Mereka pun tumbuh besar dan Esau menjadi seorang yang pandai berburu dan suka tinggal di padang. Sementara Yakub adalah seorang yang tenang dan suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging burung. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Suatu hari Esau pergi berburu. Yakub tinggal di kemah dan memasak masakan kacang merah. Lalu datanglah Esau
Esau dengan sangat kelelahan. "Cepat, berikanlah aku sedikit dari sup yang merah itu. Aku lelah dan lapar," dia meminta kepada Yakub. Tapi Yakub menjawab, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." "Lihatlah, aku sudah hampir mati," kata Esau. "Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Itu dia. Nah, anak-anak, tadi kita sudah bernyanyi, sudah menonton video. Nah, untuk lebih memahami lagi, Ibu mengajak kita untuk mengamati gambar ya. Nah, lihat ya. Nah, di sini ada 4 gambar. Pada gambar pertama, tampaklah Ishak dan Ribka sedang menggendong kedua anaknya, yaitu Esau dan Yakub. Dan pada gambar yang kedua menjelaskan Esau sangat disayangi oleh Ishak ayahnya, sebab Ishak suka memakan daging, sedangkan Esau suka berburu. Berbeda dengan Yakub. Nah, berbeda dengan Yakub, dia sangat disayangi oleh Ribka ibunya, karena Yakub suka memasak. Nah, sedangkan pada gambar ketiga dan keempat, Esau yang merasa letih dan sangat lapar setelah pulang dari berburu memakan bubur kacang merah buatan Yakub. Nah, namun sebelum Esau memakan kacang merah ini, Esau telah berjanji akan memberikan hak kesulungannya kepada Yakub ya. Nah, sekarang untuk mendalami materi kita hari ini, Ibu mengajak kita masuk ke dalam kelompok untuk mengerjakan tugas ya. Nah, karena di sini hanya 5 orang, nah jadi cukup 2 kelompok saja ya. Nah, jadi ya, kerjakan tugasnya. Selesai? Nah, yuk sekarang boleh maju ke depan, satu kelompok saja ya. Nah, satu kelompok saja, ayo. Nah, sekarang ada yang sudah selesai? Nah, sekarang masing-masing kelompok satu orang mempresentasikan di depan ya. Ayo, mulai dari kelompok Abed, maju. Silakan ya. Siapa nama ayah dan ibu Yakub, Ishak dan Ribka? Apakah ciri-ciri Yakub dan Esau? Esau memiliki
dan Esau. Nah, di sini ya kita baca ya. Ciri-ciri Yakub ialah kulitnya berwarna putih dan halus. Yakub suka memasak. Nah, ya, Yakub suka memasak dan tinggal di rumah. Nah, kemudian ciri-ciri Esau ialah kulitnya berwarna merah tadi ya, berwarna merah dan berbulu. Dan juga Esau suka berburu ya. Nah, itu suka berburu. Nah, tadi kalian sudah menjawab juga betul walaupun belum lengkap ya. Nah, kemudian yang ketiga, cara Yakub memperoleh hak kesulungan dari Esau, yaitu dengan cara menukar dengan semangkuk kacang merah ya. Nah, kemudian yang keempat, teladan apa yang dapat kita contoh dari Yakub tadi? Nah, kira-kira teladan apa? Nah, teladan yang perlu kita contoh dari Yakub tadi adalah menghargai hal-hal yang penting di dalam kehidupan, kemudian pekerjaan dan rajin berdoa ya, rajin berdoa. Kemudian ini yang tadi banyak ya, yang mungkin yang kurang tepat tadi ya, yang nomor 5. Apa itu arti hak anak sulung ya? Arti hak anak sulung adalah hak istimewa di dalam keluarga menurut tradisi Yahudi ya. Nah, anak sulung memiliki derajat yang paling tinggi ya di dalam keluarga. Nah, setelah ayah ya, setelah ayah. Nah, berkat Tuhan pada ayah akan diwariskan kepada anak sulung. Nah, jadi tadi hak anak sulung itu adalah derajat tertinggi dalam keluarga setelah ayah ya. Nah, kemudian coba siapa yang bisa membaca? Nah, ya. Baca kesimpulan. Nah, Ibu akan membacakannya ya. Nah, yang pertama, arti hak anak sulung. Nah, coba kita baca sama-sama. Arti hak anak sulung adalah hak istimewa di dalam keluarga menurut tradisi Yahudi. Anak sulung memiliki derajat yang tinggi di dalam keluarga setelah ayahnya. Nah, berkat Tuhan pada ayah akan diwariskan kepada anak yang sulung ya, atau anak yang pertama. Nah, kemudian Yakub sangat menghargai hak anak sulung. Ia berusaha memperoleh hak istimewa itu. Sebaliknya, Esau merendahkan hak kesulungannya yang dimilikinya, sehingga Esau tadi rela menukarnya dengan semangkuk kacang merah. Nah, kemudian marilah sekarang kita meneladani semangat dari Yakub tadi. Nah, jadi Ibu mengajak dalam pelajaran hari ini kita meneladani semangat Yakub untuk menghargai hal-hal yang penting ya, hal-hal yang penting bagi kehidupan. Nah, kehidupan kita kelak. Nah, kita berusaha Ibu akan memberikan tugas mandiri ya. Nah, jadi ini tadi kita sudah mengerjakan tugas kelompok. Nah, sekarang kita mengerjakan tugas mandiri atau sendiri-sendiri ya. Nah, jadi ini dikerjakan sendiri ya. Nah, kalian tulis namanya di sini. Nah, ini kasihkan Ibu ya. Nah, sekarang tugas pribadi ya, tulis namanya ya. Tulis namanya. Nah, tulis namanya. Ngomong siapa? Nah, dijawab. Nah, di situ tinggal dipilih jawabannya ya. Di situ ya.
mandiri. Yang dikerjakan berarti sendiri ya. Nah, kita akan membahas bersama-sama soal yang pertama tadi. Ayah Yakub bernama A. Ishak, B. Abraham, C. Musa. Ya, nama ayah Yakub tadi adalah ya, Ishak. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua. Esau sangat senang. Senang apa? Esau tadi hobinya apa? Esau. Nah, Esau. Nah, dia suka berburu. Nah, jadi jawabannya adalah C ya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara Yakub mendapatkan hak kesulungan dari saudaranya? A. Membohongi Esau saat berburu. B. Menukarnya dengan kacang merah. C. Mengancam saudaranya Esau. Jawabannya apa? Ya, jawabannya dengan cara menukarnya dengan kacang merah. Kemudian pertanyaan yang keempat. Keteladanan apa yang dapat kita contoh dari sikap Yakub? Apa yang perlu kita contoh dari Yakub tadi? A. Menghargai hal penting. B. Menghormati ayah dan ibu. C. Meremehkan hak kesulungan. Jawabannya apa tadi? Nah, yang perlu kita contoh adalah menghargai hal penting. Ya, sekarang pertanyaan yang kelima, yang terakhir. Apa yang harus dilakukan agar kita dapat mencapai cita-cita? Nah, A. Bermain bersama teman. B. Bekerja keras dan berdoa. Nah, C. Bersemangat saat berlatih. Ya, ya, berdoa ya. Nah, oke anak-anak. Nah, sekarang, ibu akan memberikan pertanyaan refleksi ya. Nah, pertanyaan yang pertama. Nah, apakah kalian mengalami kesulitan dalam memahami materi hari ini? Ada yang mengalami kesulitan? Ada? Ya, ya, bagus ya. Berarti sudah mengerti semua ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah kalian senang mengerjakan soal secara berkelompok? Ya. Nah, kemudian yang ketiga, apakah ada yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas kelompok tadi? Ada? Ada yang mengalami kesulitan? Ya, ya. Walaupun tadi ada yang tidak semuanya betul, tapi kalian sudah bisa tadi ya jawabnya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, ibu ingin bertanya lagi. Nah, ya, apakah tadi dalam sepanjang pelajaran hari ini ada materi yang belum kalian kuasai atau pahami? Ada kira-kira? Ada? 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 Ada yang belum dipahami? Nah, materi apa tentang apa tadi yang belum dipahami? Berarti belum kamu mengerti ya? Ada yang belum dipahami tadi? Ada atau tidak? Ada. Nah, materi tentang apa tadi yang belum kamu pahami? Atau yang bagian mana tadi yang belum kamu pahami? Ada kira-kira? Ada katanya tadi, apa yang belum kamu? Oke, kalau tidak ada, nah sekarang ibu akan memberikan tugas di rumah ya. Nah, jadi nanti setelah kalian pulang di rumah, nanti cari informasi untuk materi kita yang akan datang ya. Nah, yang akan datang berarti setelah ini ya. Setelah ini kita belajar tentang apa? Minggu depan itu adalah temanya adalah keluarga Yesus tinggal di Nazaret. Nah, jadi kalian tadi mencari informasi ya tentang keluarga Yesus yang tinggal di Nazaret. Ya, oke anak-anak. Nah, hari ini pelajaran kita sudah selesai. Nah, sekarang ibu mengajak kita sebelum kita mengakhiri kegiatan kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, siapa yang bisa berdoa? Oke, nah yuk. Nah, sekarang ada teman-temannya berdoa.
pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam